Ya, pemirsa, emiten alat kesehatan PT Hetzner Medical Indonesia Tbk atau MEDS berencana untuk memperluas kegiatan usahanya ke sektor jasa fabrikasi logam. Langkah ini menjadi strategi diversifikasi pendapatan dengan memanfaatkan kapasitas mesin CNC yang telah dimiliki untuk menyasar kebutuhan industri manufaktur dan otomotif nasional. Perseroan berencana menambahkan kegiatan usaha di bidang industri barang logam dan jasa machining berbasis mesin CNC. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan fasilitas produksi yang selama ini digunakan untuk mendukung bisnis alat kesehatan. Dengan diversifikasi tersebut, perseroan berharap dapat menciptakan sumber pendapatan baru di luar sektor kesehatan. Kegiatan baru ini akan difokuskan pada pemrosesan komponen logam sesuai kebutuhan pelanggan, termasuk komponen untuk industri manufaktur dan otomotif. Perseroan menilai permintaan terhadap jasa machining presisi masih memiliki potensi pertumbuhan seiring berkembangnya industri nasional. Pasar ini juga dinilai menawarkan peluang jangka panjang yang menarik bagi perseroan. Dalam industri modern, mesin komputer numerical control atau CNC masih menjadi salah satu teknologi penting untuk menghasilkan komponen dengan tingkat presisi tinggi. Teknologi ini banyak digunakan pada industri otomotif, elektronik, hingga peralatan industri. Dengan memanfaatkan aset yang sudah dimiliki, perseroan berupaya meningkatkan utilisasi produksi tanpa harus membangun fasilitas baru dalam skala besar. Sektor fabrikasi logam menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri nasional. Berbagai produk manufaktur memerlukan komponen logam hasil pemesinan presisi untuk mendukung proses produksi. Karena itu pelaku usaha yang mampu menyediakan layanan berkualitas memiliki peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan aktivitas industri dan investasi manufaktur di Indonesia. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa perseroan kini semakin aktif mencari peluang baru di luar bisnis inti untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan keahlian teknis dan infrastruktur yang sudah dimiliki, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas pasar yang dilayani. Strategi semacam ini menjadi semakin penting di tengah persaingan industri yang terus berubah. Berbagai sumber IDX Channel. Pimpinan DPR RI bersama dengan jajaran Kementerian Haji dan Umroh melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan untuk memastikan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Cucun, pihaknya mengawal penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji sehingga ongkos haji dapat ditekan secara signifikan dalam 2 tahun terakhir. Selain biaya haji, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar terhadap upaya untuk mengurangi masa tunggu jemaah haji Indonesia. Cucun mengungkapkan bahwa antrian yang sebelumnya mencapai hampir 35 hingga 40 tahun kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun. DPR juga melaporkan hasil pengawasan terhadap mekanisme keberangkatan jemaah termasuk penerapan sistem imigrasi yang dinilai semakin efektif dalam mencegah keberangkatan jemaah ilegal. Tak hanya itu, peningkatan kualitas layanan akomodasi menjadi salah satu capaian yang mendapatkan perhatian khusus. Concern beliau yang kami sangat tadi apresiasi itu ingin bagaimana antrian ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji dan Pak Wamen semua bekerja sudah bisa ditekan sampai 26 tahun. Bahkan beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrian ini tidak panjang. Jemaah reguler, kan ada 2 ya, jemaah reguler dan jemaah haji khusus itu sudah biasa nginap di hotel bintang 5. Tetapi ini jemaah reguler sekarang hampir 17.000 jemaah diinapkan di zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah, bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5. Sehingga kami mendengarkan testimoni dari para jemaah, Pak, kami nggak ngebayangkan diberikan hotel yang bagus seperti ini, bisa melaksanakan ibadah haji di Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menyebut besaran biaya haji tahun depan masih akan dibicarakan dengan DPR. Ia belum bisa memastikan apakah biaya haji pada 2027 akan turun atau tidak nantinya.
Selain itu, Gus Irfan menyampaikan pemerintah Arab Saudi juga menaikkan layanan haji yang pasti akan mempengaruhi biaya haji pada tahun depan. Oleh karena itu, ia menekankan ihwal biaya haji ini masih akan dibicarakan dengan DPR. Gus Irfan menyampaikan pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan kampung haji untuk menekan biaya haji tahun depan. Ia menyebut hal itu untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji, sekaligus upaya menekan biaya haji bagi calon jemaah. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginginkan antrian jemaah haji dapat dipersingkat. Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap persoalan panjangnya antrian haji. Presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan layanan kepada jamaah haji terkait dengan tahun 2027 nanti, termasuk bagaimana makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi. Kemudian bagaimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan hotel-hotel yang harus juga lebih ditata lebih baik lagi. Tadi dibahas soal kampung haji. Kalau soal kampung haji bagaimana Pak? Apakah ada laporan atau update yang Tadi sempat disinggung sedikit oleh beliau. Tapi yang jelas beliau ingin kampung haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jamaah haji, sekaligus untuk biaya, untuk menekan biaya haji. Gitu. Pak, ada target penurunan biaya nggak sih Pak tahun depan bakal seperti apa? Nanti akan dibahas. Kita akan bahas dengan DPR. Walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan aftur, kemudian situasi global yang masih belum jelas, kemudian pemerintah Saudi juga menaikkan layanan-layanannya, yang otomatis juga akan berpengaruh pada nilai harganya. Itu juga nanti akan kita bicarakan dengan teman-teman DPR. Pak Menteri, cukup ya. Perpendekan antrian itu bagaimana itu strateginya atau skemanya akan seperti apa Pak? Tahun ini kita sudah bisa memastikan bahwa maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Implementasi artificial intelligence di industri keuangan didorong tetap mengedepankan nilai-nilai pengelolaan risiko yang ketat. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan faktor risiko tetap diperhitungkan dalam penggunaan AI di industri keuangan, termasuk di industri perbankan yang syarat akan regulasi. Perkembangan dunia digital khususnya artificial intelligence atau AI yang semakin masif tetap membutuhkan perangkat pengawasan yang memadai agar terhindar dari risiko negatif. Seperti penggunaan AI dalam sistem keuangan yang mulai masif disebut memerlukan pengawasan yang terukur untuk menghindari berbagai masalah di kemudian hari. Deputi Direktur Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK Zulkifli Salim menjelaskan bahwa implementasi AI harus didukung manajemen risiko dari sisi pengawasan, kecukupan prosedur, hingga kecukupan monitoring dan pengendalian risiko tersebut. Zulkifli memastikan saat ini OJK sedang mengembangkan pengawasan bank melalui sistem AI dengan mengedepankan AI untuk memperkuat pengawasan seperti pengawasan dalam menekan angka kejahatan sistem keuangan. Makanya didirikan namanya Indonesia Anti-Scam Center. Nah di situ itu lagi dikembangkan terus untuk mendeteksi soal yang rekening-rekening mule account istilahnya. Jadi nanti bisa diblok rekening pemilik yang terkait dengan penipuan atau fraudster itu tadi. Selain itu, Zulkifli mendorong pendekatan AI melalui pendekatan value dengan menentukan nilainya yang ingin diobservasi, kemudian menetapkan kriteria dan apa pendekatan yang akan diambil. Dengan upaya tersebut, OJK yakin memaksimalkan AI dalam sistem keuangan akan semakin positif bagi industri ke depannya. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence di sektor industri keuangan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi dan produktivitas. Namun praktisi AI mengingatkan bahwa pengembangan teknologi tersebut harus dilakukan secara aman dan bertanggung jawab demi memastikan transisi teknologi di industri keuangan tetap aman. Praktisi AI Wulung Anggara Hanandita mengingatkan bahwa pengembangan teknologi buatan harus dilakukan secara aman dan bertanggung jawab demi memastikan transisi teknologi di industri keuangan tetap minim risiko. Wulung menjelaskan bahwa untuk mewujudkannya, perusahaan perlu memerhatikan 3 unsur utama, yakni infrastruktur AI yang mandiri dan aman, ketersediaan talenta yang mumpuni, serta tata kelola atau governance yang kuat di dalam perusahaan. Dirinya juga menilai batasan penggunaan AI yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sangat tipis,
Karena itu penerapan AI harus didukung sistem yang mampu menjaga keamanan data dan proses bisnis. Batas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang oke dan tidak oke itu sangat tipis. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi adalah bagaimana memastikan bahwasanya AI ini tetap aman digunakan di industri finansial. Kuncinya adalah 3. Pertama, kita harus punya infrastruktur dan teknologinya yang mana harus berdaulat dan mandiri. Yang kedua, kita harus punya talentanya. Dan yang terakhir, harus ada badan governance di dalam perusahaan atau entitas tersebut. Sementara itu, pengembangan AI untuk kebutuhan internal perusahaan juga terus dilakukan guna mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Salah satu penerapannya adalah membantu proses peninjauan proposal pembiayaan perbankan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama karena harus memeriksa ratusan dokumen secara manual. Untuk wholesale atau korporat itu kita harus mereview ratusan lembar dokumen. Jadi, sekarang itu masih eyeballing oleh manusia, memastikan datanya benar dan pembiayaan ini sifatnya valid. Jadi kita harus oleh manusia dan itu cukup bisa dibantu dengan cepat dengan Gen AI. Para pakar setuju bahwa teknologi AI kini dimanfaatkan untuk membantu proses review proses bisnis dan meningkatkan kecepatan penyelesaian pekerjaan. Namun pengawasan yang terukur tetap dibutuhkan agar faktor risiko keamanan tetap dapat dikelola secara maksimal. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.